Gue percaya bahwa kita ada di sekarang, posisi kita sekarang ini bukan suatu kebetulan. Even kita berdua ketemu itu bukan suatu kebetulan. Betul. Pasti ada rencana Tuhan di situ. Jangan pernah kita membanding-bandingkan kehidupan kita sama orang lain, karena nggak akan habis. Karena gini, kita nggak bisa milih kita ada lahir di keluarga mana. Betul. Nggak bisa, bos. Itu Tuhan yang tentuin. Lu ada dimanapun saat ini, it's a blessing. Itu kehendak Tuhan ada di situ. Welcome back to Ba Omong Nonstop, sonde asal Ba Omong. Apa kabar Ba Saudara semua? Semoga semua dalam kondisi yang sehat dan pastinya berbahagia. Hari ini di episode ini Kandi kehadiran bintang tamu yang pastinya nggak kalah menarik untuk kita bisa mengajak Ba Omong bersama ya. Seorang pengusaha muda plus juga seorang fotografer. Siapa lagi yang tidak mengenal Kak Agung? Gak ada yang kenal. Gak ada yang kenal. Siapa lagi yang tidak mengenal? Iya, tidak. Iya kan? Siapa lagi yang tidak mengenal? Ulang kok. Betul, bagus. Gak usah diulang. Bagus, bener. Siapa lagi yang tidak mengenal? Tidak ada yang kenal, betul. Makanya dari sini mereka akan mengenal. Baiklah. Dari sini mereka akan mengenal. Iya, BTW mau tanya dulu nih. Iya kan? Beta mau tanya dulu, Bro Agung apa kabar? Good. Good? Yes, very good. You look hari ini, very good. Thank you. Daripada yang di Instagram ya. Ya, daripada yang di Instagram ya. Kemarin juga gue expect lu bakalan gondrong gitu kan. Tapi ternyata dengan penampilan senyaman seperti versi lu, ternyata lu kelihatan lebih bagus. Kita harus merubah style di 2021. Setuju. Untuk lebih baik. Lebih baik dan Kupang pastinya lebih baik. Oh, Kupang lebih baik. Jangan lupa coblos nomor. Oke, jadi selamat datang di Ba Omong Nonstop. Wow. Ya, ini satu kehormatan bisa ngajak Bro untuk ngobrol bareng. Satu kehormatan juga untuk gue bisa ada di sini, bisa ngobrol sama Kak Andi. Sure. Thank you for inviting me. Ya, thank you juga karena sudah bisa datang ya, berkenan. Karena kita tahu kalau Bro ini kan sibuk ya, maksudnya luar biasa. Fotografer, maksudnya freelance-nya banyak banget, project jobnya gitu kan. Terus juga sekarang ada bisnis ini dan ini bisnis akan saya ulik lebih dalam ya. Tapi sebelum itu kita akan lanjut ke ya biasa semua tamu yang datang sini bintang tamu selalu kita ajak main games duluan. Wah, kayak dan games-nya namanya apa? Rogo-rogo. Oh, rogo-rogo, pikir barogo. Di sini ada gulungan-gulungan wasiat sebenarnya. Baik. Ya, dari tim kreatif ya? yang sangat kreatif. Karena di dalam sini ada berupa pertanyaan dan juga ada berupa tantangan. Jadi kalau Bro dapat pertanyaan berarti harus jawab dengan jujur. Oke. Dan kalau dapat tantangan harus jujur ya? Ya harus jujur. Kalau yang pertanyaan jujur harus jujur. Oke, baik. Tapi kalau dapat tantangan berani deh. Ya, puji Tuhan ya. Mari kita laksanakan ya. Oke, kita coba. Sekarang mumpung Bro yang bintang tamu sebagai percobaan biar beta salah. Oh, bagus. Ya kan? Beb mengerti bintang tamu masalahnya. Siap. Iya. Oke, Beb coba ya. Ini akan ada sensasi rogo-rogo dan kebanyakan narasumber yang datang di sini bintang tamu pasti paling suka yang model kayak begini nih. Wow. Tapi Beb coba cari-cari dulu. Oh, bukan langsung dapat tuh langsung ngambil gitu. Suka-suka dong. Oh, oke, siap. Tangan tuan siapa? rumah soalnya. Takut ya saya. Tangan siapa deh? Baik. Oke, baiklah. Bro bisa bantu baca? Oh, bisa. Iya. Biar tidak ada itu ya, trik ya, tidak ada trik di antara kita biar ya. Tidak ada dusta di antara kita. Wow. Tapi ini kayaknya agak-agak random ya, tapi boleh lah, mari kita coba. Lebih ya. ke pertanyaan atau tantangan tuh? Pertanyaan, jujur nih. Ini harus jujur ya. Jujur, baik. Jujur. Siapa orang yang diam-diam kamu sukai? Siapa? Ini benar loh. Serius pertanyaannya ini. Hah? Berarti harus mention nama dong? Siapa nih berarti harus mention nama kan? Siapa? Enggak dong. Kan masa siapa dia? Kan nggak mungkin. Ketong kasih gini supaya aman. Kasih clue sah. Maksudnya dia tuh
anak mana? Oh, kasih samar-samar, Sa. Samar-samar Iya. tipis-tipis, atau- Boleh, tipis-tipis. Oke, Siap. atau beta boleh omong langsung. Boleh. Yang beta sukai. saat Tolong ini di itu catat. ada satu. Oh, ada satu. Oh, memang cuma dibilang satu sih. Iya. Iya. Siapa ya satu betul. Ya beta kan mungkin juga poligami toh. Siap. Ya kan? Siap. Kayaknya ketemu Mbak Om, nah dia ini kayak ngegas kalau. Iya. Siap. Silakan di Oke, spill. beta ada suka dengan salah satu penyanyi. Oke. Penyanyi yang beta kenal. Wow. Iya, tapi beta perlu harus spill namanya siapa kan? Oh, tapi dia penyanyi. Dia penyanyi, yang jelas penyanyi. Jadi buat song yang Judul pengen tahu- lagunya? Oh jangan, itu lebih spesifik tuh. Ya, pokoknya dia penyanyi dan penyanyi lah. Ya, itulah ya. Oke. Ini abis ini Baik, mati baik. tuh. Banyak yang bakalan stalking nih. Penyanyi yang mana nih? Penyanyi yang Oke, mana sekarang nih? giliran lu bro. Biar itu beta Oh, oke. beksa supaya kata main curang. Boleh. Wih. Episode lain sana ada model-model kayak begini ya. Lu ungkit orang masalah-masalah pribadi karena mana? Aduh, kisah nih dapat. Oh, ada satu. San dapat atau memang bro ada rogo-rogo. Bisa ya, sensasinya boleh Sensasinya ya. enak serius. Boleh ya. Kalau kalian pengen untuk mendapatkan sensasi rogo-rogo harus jadi bintang tamu yang bisa speak up. Oh, gue pikir suruh beli di rumah kayak gini terus rogo-rogo sendiri. Enggak dong. Oke, Iya. karena tadi kan gue yang baca. Sekarang gantian dong. Oh iya. Biar adil. Ini kayaknya main saling bekerja sama. Iya. Wow. Wow juga. Ini tantangan tuh, tantangan. sabar. Tantangan. Challenge. Buset. Telepon. Satu orang di kontak ponselmu dan nyanyikan Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Bentar, Kayaknya karena- gampang banget deh. Gampang. Oke. Baik. Jangan di Mari kita dong. speaker. Pulsa Anda tidak mencukupi. Oh ada. Oh, masuk. Halo? Nih, Oi. happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, by me. Kaget. Kita berikan tepuk tangan dong, luar biasa. Berarti memang betul, lu ngomong tadi di awal bilang beta berani terima tantangan, besok takut dan terbukti. Iya, Keren. Ini kata berani. kali kok, biar lebih asik lah. Ya, lebih Wow. menantang lah ya. Boleh. Iya. Boleh, kayaknya boleh. Beta mau Atau begini, apa tuh? tantangan yang misalnya tantangan yang diambil, kalau misalnya Sony berani, kalau beta berani ambil, berarti harus tarik lagi. Kata mbak tukar begitu. Boleh, tukar juga boleh. Oh, iya. Misalnya beta sama-sama ambil ya. Oh, nah sama-sama ambil su kalau begitu. Oke. Ih, ini paling baator karena perasaan baru bintang tamu bisa baator. Maaf ya. Oh, gak apa-apa. Oke, pemirsa. langsung tukar. Ayo. Om, sabar, jangan sambil lihat. Jadi Oh, mau ditukar. tukar apa enggak? Mau. Oke. Gue yang takut. Gue mau. Oke. Gue mau. Oke. Oke. Beta duluan ya. Iya. Apa tuh? Goblok. Serius. Aduh. Gue paling gak bisa Coba, lagi nih. salah satu. Coba salah satu tren TikTok dan upload ke story sini. Apa coba? Berani nggak? Oh, Gini. yang jadul karena gue belum nggak bisa yang lama, yang baru-baru. Oke, Gue yang jadul aja. It's okay. Ubur-ubur. Oh, Boleh iya. lah. Bebas. Boleh lah bebas ubur-ubur tujuh ya. baik. Bebas 7 baik. Beta setia kawan. Oh, siap. Wih, ini alamat kalau nanti misalnya bro pun beta mesti bantu sini. Siap. Bisa. Beta suka nah, besuka. Siap. Bukannya ini saya masih ting gitu enggak? Aduh. Mau itu? Jangan. Nanti yang lain pemirsa muntah ya lihat saya ya. Oke, Baik. Oh, boleh. Jadi mereka yang atau kita berdua Langsung atau begini aja langsung? kita kan langsung di story man. Oh, langsung di story. Jadi Story ya, tapi jangan hapus. nah, jadi gimana tuh? Ubur-ubur? Terserah. Ada yang lagu? Ada lagunya? Nanti ada. Tenang, tim kreatif terlalu kreatif. Oh, gitu. Iya. Jadi langsung Oke. ya. Tar. Baik. Ubur-ubur begini kan dia. Oke. Ya. 1, 2, 3. Maaf. Bumerang. Oke. Ulang sekali lagi. Sabar, harus sabar. Sekali lagi. Mari kita story secara biasa. Oke. 1, 2, 3. Apa ini? Oke, story in serius, di story in.
Gue story di post? Di post lah. Di post, baik. Takut banget. Siap. Anda lagi tolong dibaca. Oke, fine. Oh, ini berat serius, bro. Berat gimana tuh? Serius. Ya? Coba dulu. Kamu lebih cinta ayah atau ibu? Oke. Ya. Wah, ini ini sudah menyentuh sampai ke titik personal kayaknya ini tim kreatif Wow. ini ya. Oke, Bro ini sendiri gimana? tapi jujur aja sih sebenarnya Jujur. kalau dalam ajaran agama yang gua anut juga kalau ditanyain kamu lebih cinta siapa, selalu pasti akan omong umi baru ayah. Oh, oke. Iya, jadi umi itu ibu kan. Jadi ibunya 3 kali dulu baru ayah. Jadi kalau dibilang kamu lebih cinta siapa, ya saya lebih cinta ibu saya karena dia yang mengandung dan melahirkan saya 9 bulan. Nice. Mudah-mudahan kalian pun juga kayak gitu ya. Should be. Oke, so sekarang kita bakalan lanjut bro. Kita bakalan membahas sisi lain daripada Bro Agung yang seorang pengusaha sekaligus Sure. juga fotografer. Menarik sekali untuk dibicarakan, dikupas. Secara tuntas. Secara tuntas hari ini. Biar semua orang seperti tahu. jagung ini dikupas dulu. Oh iya. Nanti sebentar, kita akan bahas. Bukan, maksudnya Kebetulan- jagung ini kan sampai di botol tuh harus dikupas dulu. Oh iya. Mari, silakan kupas saya. Oke lah ya, baik. Kita bakalan lanjut dan membahas Mbak Omong saya lebih tepatnya Yap. dengan Bro Agung ya tentang kesehariannya, kehidupannya. Boleh. Dan kayaknya soalnya ada batasan antara ketong dua di sini. Jadi kita Ya. bakalan bahas sampai Batasannya cuma bean bag ya. Iya benar. Ya, bean bag lah ya. Oke. Oke, kita langsung di segmen Cicat. Welcome back to Mbak Omong Nonstop. Sonde asal bawa. Oh, sekarang kita bakalan bahas nih, bro. Sip. Ya kan? BTW dari tadi beta ke distract dengan ini, Yup. ya kan? Ini ada. Ini sebenarnya apa nih? Ini jagung goreng. Jagung goreng ya. ini salah satu usaha lu. Yes, salah satu Ya, ini. salah satu usaha lu ya. Ini Ya, jagung salah satunya ini jagung. goreng tapi premium. Yes, premium fried corn. Iya, oh, Asik. fried corn. Jagung goreng. Jadi Iya. ini premium jagung goreng. Ini namanya J Agung. Jagung. Kenapa J Agung? Kenapa? Karena jagung tanpa agung, J aja. Nice. Konfeti. Luar biasa dong, semangat dong, tepuk tangan dong. Itu filosofinya tuh carinya susah. Susah banget. Susah Dari banget. 2017. Dari 2017. Dari 2017. Ini sudah berapa tahun nih? Enggak, kalau untuk jagung sendiri sebenarnya tante gue tuh udah jualan, isinya jualan di rumah tuh udah lama banget. Dari kita kecil-kecil tuh udah makan yang kayak gini, dan makannya tuh sebenarnya di plastik. Oke. Tahu gak sih plastik kecil, pasti orang Kupang tahu lah, nggak Dulu mungkin biasa nggak harga tahu. 500. Yes, true. 500 ya di Dulu. Oh dulu ya, di saya 100 ya. Jadi kita tahu lah berarti perbedaan kita usia ya. kita agak jauh ya, Wak. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. 100 rupiah, dan itu dibeli itu sampai akhirnya dikunyah, terus dikunyah plastiknya masalahnya. Cuman betul. kenapa ditaruh di botol, boleh dibuka, seal bunyinya. Oh, gokil sih ini. Diartikan bahwa kedap. Iya, Jadi istilahnya nggak akan ada udara yang masuk. Terus satu lagi, anti tumpah, anti masuk angin, ya, Iya, nggak akan betul. masuk angin. Terus kalau kita nawarin ke teman tuh kan asik gitu, Lebih kayak asik, emang. Lebih keren sih ya, kemasannya. kayak coba nih. Jadi apa nih? ini- Jagung. ini- kayak gitu dan sebagainya. Enak banget. Tapi Ya, jangan bisa lupa. dibawa kemana-mana. Iya, tapi omong-omong nih, Bro. Gimana? Lu kan kemarin kerjaannya freelance fotografer nih. Ya. Terjun lagi ke dunia bisnis. Akhirnya punya produk ini juga, ya Ya. kan? Itu kenapa? Awal mulanya lah ya. Awal mula. Dari saya kenapa dari fotografer terus jadi ke bisnis makanan lah. Saya nah, dulu tuh gue foto-foto, pertama foto orang. Foto orang. Foto orang, buat yang fotografer wedding pasti tahu keluhan ini. Salah satunya adalah apa? Aduh kakek, tolong edit bepeng jerawat, tolong edit Oke. kita kasih kurus sedikit. Su edit, misalnya gue edit nih, Iya. gue udah hilangin jerawat lu, gue udah kurusin lu, udah tirusin, pasti beda dong. Beda dong pasti. Beda dong. Beda dengan aslinya maksudnya.
Ya. Terus tahu hadapi masalah selanjutnya? Apa? Ih, kok nggak mirip ya? Padahal do yang minta. Ya nggak usah diedit. Aduh, jago. Aduh, jangan marah-marah di Iya. sini, Pak. Lu kalau ada masalah dengan klien jangan bawa datang sini. Jangan diedit dong. Ngapain disuruh edit terus istilahnya nggak mirip ngamuk-ngamuk. Betul. Ya, padahal ya udah dikurusin, udah dihalusin wajahnya, ya udah pastilah capek lah. Iya. Capek. Terus foto wedding tuh mulai dari, tau lah, foto wedding tuh pasti mulai dari hampir siang, lu bangun harus pagi, lu harus ikut pengantin yang kadang nggak tidur sampai malamnya lagi, jadi Iya. capek. Capek ya. Dan Tapi akhirnya cuan nggak? cuan sih cuan, Cuan. cuan banget. Terus kenapa lu terjun ke dunia bisnis? Nah, foto makanan. Jadi pernah gua di Jakarta, foto-foto produk, foto-foto produk, bantu-bantu kawan aja. Kayak karena kita tukang foto, biasa kan minta tolong tuh, tolong dong fotoin makanan gua. Akhirnya foto, disuruh cobain makanan. Setiap hari kayak begitu, terus lihat-lihat juga, enak juga nih. Foto makanan dia nggak teriak bos, Betul. dia nggak suruh edit wajahnya jadi halus bos. Betul. Justru di kayak apa aja dia ngikut aja, mau ngatur kayak gimana pun ngikut aja, jadi waktunya lebih fleksibel. Jadi awal mulanya foto makanan dulu. Terus handle sosial media teman-teman gue, misalnya ada yang punya bisnis, gue tuh dulu di Jakarta handle Patriot Barbershop punya Instagram. Nah handle dulu, terus akhirnya jadi manajernya. Akhirnya kan itu di atas kafe tuh, sering tuh minum ngopi, terus makan dan lain sebagainya. Akhirnya tertarik ke dunia F&B. F&B. Gitu. Karena suka makan, akhirnya foto juga bisa, marketing juga akhirnya bisa, karena kita belajar itu kan kita promosi produk orang bisa. Kenapa kalau kita nggak promosi produk sendiri? Good. Itu yang perlu banget, banyak banget orang yang harus belajar gitu ya. Kadang-kadang dong rajin promosi produk orang, tapi dong lupa kapan dong buat produk sendiri atau kapan dong berinovasi sendiri. Walaupun gue sadarnya tahun 2017. Ya gak apa-apa. Belum telat. Bagi lu yang denger ini, sadar. Iya harus. Biar. Wake up! Iya, beta justru setuju karena harus banyak pembisnis di Kota Kupang. It's true. Di NTT lah. Iya di NTT. Karena istilahnya kayak begini. Jagung kan udah ada dari dulu. Dari gue kecil malahan. Cuman semua tuh masih terpatok sama bungkusan yang plastik itu. Ketika gue masukin ke botol, tau gak orang-orang kampung gue bilang apa? Wah ini pembohongan publik nih. Masukin di botol, cuman menang botol sama stiker doang nih. Makannya mahal. Betul, tapi mereka nggak lihat konsepnya, idenya. Mereka nggak perhitungkan itu. Mereka pikir datang begitu aja. Betul. Mungkin. Belum lagi kita promosi dan lain sebagainya, bisa ada tempat-tempat gitu kan butuh bangun hubungan dengan orang, kita mesti pergi beli kopi di tempat itu berulang-ulang supaya kita dinotis. Bapak, ini kalau ngomong-ngomong tentang apa ya, naluri bisnis ya, ini gokil sih idenya. Ini kan kalau lebih tepatnya inovasi ya. Karena kan produknya sudah ada. Betul, inovasi betul. Jagung udah ada. Betul. Lu nggak melahirkan jagung lagi, lu cuma mengelola mungkin rasanya gitu kan? Memang saya tidak melahirkan jagung, Pak. Iya kan? maksudnya kayak gitulah. Produk yang lu buat sendiri kan, gitu kan? True. Tapi ini inovasi keren dan ini juga produk lokal. Ya, dan gini, satu lagi, tante gua tetap jualan yang plastik. Oke. Jadi mereka nggak apa-apa, lu yang sanggup beli dengan harga 1.000, sekarang harga 1.000 yang plastik. Ini jual berapa? 15.000. Dan gua titip di tempat mana aja 15.000 kecuali Paradox karena mereka tampil stiker sendiri dan lain sebagainya, jadi harganya lebih naik. Oke, gitu. that's why harganya mulai mahal, lebih mahal. Ya, lebih mahal dari tempat lain. Tapi ini menarik banget nih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak saudara di luar sana ya untuk bisa I hope so. berinovasi. Beta penasaran dengan orang-orang yang punya stigma di luar sana. Kadang-kadang kalau dong bilang gini, kalau kotong terjun ke dunia bisnis, pasti ada darah pembisnis yang mengalir di ketempung diri. Iya kan? So, Bapak kemana? Bapak juga pembisnis? Bapak tuh jual ikan. Jadi seharusnya pengusaha juga, pembisnis juga. Nah, nyokap dulu jual kue wajik. Kue pisang. Jadi gitu. udah mulai dari pedagang. Ya, pedagang gitu. Jadi saya ini cerita abang gue lah. Jadi mereka yang keliling jual kue pisang gitu dan lain sebagainya. Nah, dulu gue juga istilahnya pernah terjun. Kalau dulu gue jual yang benda terlarang ya. Pengusaha juga sih, benar terlarang. Oke ya, jadi terus
suka. Sampai gue pernah jual tanah liat. Tahu tanah liat? Tahu. Yang tanah bisa dibentuk. Betul tahu. Jadi apa saya bentuk? Jadi emperor. Tahu emperor? Emperor tuh ada film dulu jadul yang roda digulung gitu aja. Jadi kayak buat ban gitu. Gue jualin ke anak-anak kecil. Ini orang Minta maaf. Ini orangnya kayaknya semua dia jualin. Bukan. kan? Orang Lu lebih pikir- kayak menangkap peluang nggak sih? Ya orang pikir kan kayak itu penipuan. Betul. Lah bukan. Masalahnya lu nggak bisa buat tanah liat emperor yang gue buat. Gue buat emperornya, dijemur, dipanas, gue rapiin dan sebagainya. Gue jual ke lu 1.000. Anak bokap ini ngamuk ke rumah. Si Agung tipu, beta pu anak masa suruh beli tanah liat 1.000 rupiah. Beta pembapa bukan puji, katong karena papoko. Jadi sebenarnya jiwa-jiwa itu sudah ada dari Jiwa-jiwa kecil. pembisnis itu sebenarnya Sudah ada dari kecil. Cuman orang tidak mengerti aja. Oke. Ya kan? Kayak orang pikir itu penipuan dan sebagainya. Tapi kan itu sebenarnya kita kreatif. Iya, karena gue jual sebenarnya- tanah liat. Emang yang itu priuk tanah? Iya. Kan tanah liat. Betul. Tapi belinya harga 20.000 loh. Iya, betul. Dari tanah. Dijadiin yang bagus gitu kan, dikelola lagi Contoh seperti ini. jagung. Ya kan? Harga 1.000 kita masukin botol, taruh stiker, nih udah 1.000. Di Paradox 20. Iya. Ini nggak apa-apa lalu iklan dulu. Terima kasih. tapi jujur, ini yang banyak yang Sonde sadarin. Ya, Peluang-peluang bisnis itu sebenarnya ada di sekitar Ketong. Iya kan? Betul. Peluang bisnis itu ada di sekitar Ketong. Betul sekali. Cuma sekarang nih Ketong mau Sonde untuk bisa lebih peka. It's true. Karena sebenarnya yang harus kita lihat itu adalah problemnya. betul. Ya kan? Itu baru bisa kita create satu bisnis Betul. untuk menciptakan solusi dari problem itu. It's true. Jadi kalian lihat apa masalah di sekitar kalian, cobalah mencari solusinya. Itu Kayak bisa jagung, menghasilkan, iya, ya, menghasilkan berminyak, karya. tumpah, bocor, segala macam, taruh di tas susah, mau bawa kemana-mana susah, taruh di botol aman, jatuh pun nggak apa-apa. Betul. Taruh di tas dan lain-lain sebagainya aman. Aman, bos. Betul. Ini inovasi keren dari anak muda NTT, khususnya dari mana lu, bro asli? Sabu, Dohau juga. Sabu Pride. Pada saat ini bebo. Doau. Tapi banyak loh anak-anak sabu yang berprestasi ya, keren-keren. Ya, good. Luar biasa. Era nganga, era nginu-nginu, era pejega perai. Jangan perai, kerja. Artinya ada di bawah sini. Ya, artinya ada di bawah sini. Jangan perai, kerja. Tapi lu nih orangnya kan selama gua kenal, bro, lu kan low profile, terus juga orangnya humble banget gitu loh. Tapi penasaran dalam kehidupan masa kecil misalkan mungkin dari pola asuh orang tua itu seperti apa gitu. Karena bagaimanapun orang tua hebat pasti akan melahirkan anak-anak hebat, itu kata banyak orang. Nice. Iya kan? Dan Sure. gua melihat lu tuh orangnya keren aja di mata gua gitu loh. Ya kan? Thank you. Dan Be penasaran, sebenarnya ini bisa campur Kupang, Jakarta pembahasan, tapi tanpa apalah Oke mudah-mudahan. lah, anak-anak muda pasti Iya, ngerti lah. mudah-mudahan mengerti, gitu kan. Lu punya pola asuh orang tua yang terapkan di lu kehidupan waktu masa-masa Kecil kecil ya? sampai menjelang remaja dan dewasa itu kayak kemana? Oh, keras. Jadi istilahnya gua gak tahu ya ini disebut apa. Teman-teman nanti bisa artikan sendiri. Gua asal dari keluarga seperti apa. Karena gini, bokap gua punya istri 2. Wow. Jadi bokap gue punya istri 2 dan kehidupan istri 2-nya seperti apa nanti gue cerita, kalian akan nilai sendiri lah. Jadi waktu bokap gue punya anak, abang gue paling gede, terus nyokap gue lagi hamil anak kedua, cowok kakak gue, terus bokap gue bawa perempuan lain, another woman. Kasih tahu bahwa dia telah menghamili si wanita ini. Wow. Dan bawa ke rumah, dan ya akhirnya nyokap gua suruh cewek itu tinggal sama kita bareng-bareng Oke. kayak gitu, dan akhirnya kita tinggal satu rumah semuanya. Jadi lu punya ibu 2. Yes. Tapi sebenarnya bukan broken home nggak sih? Ya, karena masih tinggal satu Masih rumah. tinggal Kita satu rumah. tinggal satu rumah. Cuman ya itu istilahnya, makanya nanti diartikan sendiri aja seperti itu, keluarga gue seperti itu. Jadi kita tinggal, akhirnya gue lahir di keluarga seperti itu. Cuman pas umur 4 tahun, nyokap gue berangkat ke Singapura sama nyokap yang kedua gue kerja di Singapura. Iya. Jadi mereka tenaga kerja wanita pertama dari Kupang berangkat ke Singapura. Singapura. Dan Itu lu usia berapa? 4 tahun.
4 tahun udah ditinggalin sama ibu kandung. Iya, sama nyokap. Nah, gue nggak tahu tuh, lu 4 tahun lu mau tahu nyokap lu siapa, dari mana, bos? Dan akhirnya, singkat cerita, gue umur 6 tahun, gue karena bandel banget, disuruh tinggal sama om gue lah. Dikasih lah, karena om gue nggak punya anak, jadi gue tinggal sama om gue. Terus akhirnya, singkat cerita lagi, nyokap gue balik, nyokap gue yang kedua balik, dan gue disuruh balik ke rumah. Dan disuruh panggil ini mama. Karena lu nggak tahu, lu masih kecil terpisah 4 tahun kan lu nggak tahu. Betul. Akhirnya lu panggil. Jadi lu sebenarnya nggak tahu kalau yang selama ini Iya, yang istilahnya yang pas 6 tahun itu dibilang suruh panggil mama tuh itu bukan nyokap secara lahiriah lah. Bener. Kayak gitu. Cuman ya karena disuruh ya kita panggil mama sampai umur 9 tahun. baru lu sadar kalau itu bukan mama kandung lu nggak gitu. sadar gimana juga karena nyokap gue datang. Wow. Dan itu satu kampung tuh kayak bilang, wah mama lu datang. Terus gue pikir, jadi yang di rumah siapa? Dengan polosnya lu anak usia 9 tahun. Bingung. Terjadi kebingungan, ini jadi yang di rumah siapa selama ini? Betul. Gitu. Dan akhirnya, akhirnya gue bingung, bener-bener bingung, ini siapa yang datang. Dan pas datang, oh iya kita mirip ya, hitam, keriting, kayak gitu. Jadi istilahnya ternyata pantas kenapa mama gue yang ini putih, kenapa gue hitam sendiri, apa karena gue sering main di panas. Ternyata kan enggak, tapi karena memang dari genetiknya nyokap gue memang hitam manis seperti saya sekarang, kayak gitu. Dan begitulah, dari keluarga yang kita mama dua, dan istilahnya terjadi kebingungan waktu kecil, kekosongan, kemarahan karena gue rasa kenapa gue ditinggal. Orang lain ulang tahun ada mama sih, tapi it's not my mom. Iya. Ngerti sih gak sih? Jadi lu kayak rasa emosi itu ada, marah itu ada, gejolaknya itu ada, cuman nggak bisa terlampiaskan. Iya. Nah pelariannya itu kemana-mana. Kayak gitu. Gokil sih, maksudnya gue salutnya sama lu berani sounding tentang kayak ginian. Maksudnya lu, karena banyak banget orang-orang yang di luar sana mungkin punya ibu tua dengan problem yang kurang lebih sama seperti cerita lu, tapi mereka tidak mau berani bersuara gitu loh. Tapi lu mau cerita, dan gue merasa itu satu yang keren sih. Men, gue bersyukur justru. Dulu gue rasa ini sesuatu hal yang nggak enak. Betul. Cuman kesini gue merasa bahwa gue percaya bahwa kita ada di posisi kita sekarang ini bukan suatu kebetulan. Even kita berdua ketemu itu bukan suatu kebetulan. Betul. Pasti ada rencana Tuhan di situ. Gua ada dalam keluarga ini pun ada rencana Tuhan di situ. Gitu. Dulu gue nggak bisa lihat ini, tapi sekarang gue bisa ngomong ini karena gue bisa lihat itu. Lu bangga nggak? I'm very proud. Dengan diri lu yang dibesarkan dengan dua ibu. Yes. Lu dapat di mana lu punya dua mama? Dan mama-mama lu semua sayang kita semua. Nggak kayak di TV-TV kan, kayak mama tiri itu pasti jahat gitu atau apa gitu. Mungkin karena kita nakal dan lain sebagainya pasti. Wajar dan lah. gua mengakui gua badung. Dulu bandel. Bandelnya minta ampun. Iya. Tapi sekarang masih bandel. Enggak. Saya sudah jadi anak baik. Mudah-mudahan ya, ini maksudnya kedepannya pun juga dari cerita bro, kan banyak banget yang punya problem dalam keluarganya ya, khususnya dengan orang tuanya. Terus istilahnya gini brother, jangan pernah kita membanding-bandingkan kehidupan kita sama orang lain, karena nggak akan habis. Nggak akan habis. Karena semakin kita cari yang lebih baik, pasti akan ada yang lebih baik, pasti akan ada yang lebih baik, pasti akan ada yang lebih baik. Mendingan kita kita compete sama ourselves gitu. betul, di atas langit masih ada langit. Masih ada langit. Iya kan? Jadi gimana lu bisa senyaman mungkin dengan diri lu aja. True. Kayak ya, kemarin gue tanya bro bilang pengen jadi seorang yang menginspirasi. Yes. Gue tanya deh, istilahnya bedanya menginspirasi sama mengintimidate. Bedanya? Nah, bedanya. Kalau menginspirasi berarti gue mengharapkan ada terlahir orang-orang yang bisa akibat dari omongan ketong dong bisa tergerak. True. Iya kan?
Kalau terintimidasi berarti nanti takutnya ketemu omong begini dong lebih insecure lagi, It's true. ya kan? Jadi istilahnya ketong di sini bukan berbicara mengenai beta pun keluarga lebih ancur nih, hidup gue lebih ancur nih, Betul. dan lu merasa gue lebih ancur, Betul. gue lebih rusak. Lu sudah tahu apa? No. Kita coba untuk menginspirasi teman-teman. Kayak gitu loh. Setuju. Apapun persoalan hidup lu, Yes. ya kan, tinggal tergantung bagaimana lu respon. Ya, itu kita terhadap merespon diri. itu. Accept. Iya. Kita Bagaimana harus bisa terima itu. menerima? It's true. Kita bakalan lanjut di segmen berikutnya. Tetap bareng sama Bro Ago. Wow, gokil sih lu pencerita bro. Nice. Berasa Be jadi kawan yang bangga dengan lu. Gitu, karena nggak semua orang yang bisa berani untuk speak up tentang hal-hal seperti ini. Karena ini juga akan berkaitan tentang stigma yang akan terbentuk di masyarakat gitu kan. Yeah, true. Iya. Cuma gue penasaran, gue pengen tanya, lu dibesarkan dari dua ibu sekaligus, Ya. gitu. Meskipun mungkin jaraknya lumayan ya. Lumayan. Terus juga ada waktu di mana bapak lu kenalin bahwa itu ibu lu ternyata bukan ibu lu. Gitu. Yes, true. Kalau Be jadi lu pasti ada yang namanya rasa gejolak yang benar-benar kayak sakit tapi nggak bisa dilampiaskan seperti yang tadi lu sempat ngomong, gitu kan? Nah ini gimana sih cara lu nge-handle your pain and gimana juga cara lu untuk bisa menerima kesakitan itu gitu loh? Karena ini bisa banget untuk bisa kali aja saudara di luar sana yang punya problem yang sama pun juga bisa mengambil tips ini. Well, kayak yang gue bilang tadi awal, accept. Nggak ada lain bos. Lo harus terima. Semakin lu deny, semakin lu bilang enggak. Menolak. I'm okay. No, luka men. Betul. Semakin lu bilang lu, betul sumpah apa? Dia aman sah. Padahal zona aman. No, nggak ada yang nggak aman. Nggak ada yang ngalamin kayak gitu dan lu bilang aman tuh bullshit man. Nggak mungkin. Sakit pasti. Sakit karena pasti kita ada merasa kayak pantas begini makanya ini lebih disayang, pantas begini makanya ini lebih diperhatikan. Kayak gitu, misalnya sekolah kita beda, bisa aja muncul tuh kayak gitu tuh. Tapi mungkin karena kapasitas otak gua memang cocok sekolah di situ. Iya kan? Iya, Jadi iya. istilahnya kadang karena ketika kita nggak terima itu muncul something yang negatif, Betul. yang memang seharusnya enggak kayak gitu. Justru malahan itu memperburuk karena energi yang kita berikan ke orang lain pun jadi negatif. Yes. Nah, waktu gue SMA, gue sekolah di sekolah yang bagus. Padahal gue nggak mau sekolah. Boleh sebut merek? Nggak usah. Nggak usah lah. Oke, ada lah sekolah Ya kan? bagus. Sekolah bagus usah yang lah. salah satu idol yang gue pakai ini pasti orang tahu lah. Salah satu idol yang pakai. Oh, Marian Jola. Ya, gue pakai bajunya ini, dia lulus dari sana. Oke. Jadi pasti udah tahu Dia tahu lah. Ya, jadi Iya, istilahnya gue sekolah di itu. Gue angkatan pertama bos. Sekolah itu masih baru kita di situ. Tapi istilahnya kembali lagi gue bilang terima itu. Nggak bisa, kita nggak bisa lawan. Karena gini, kita nggak bisa milih kita ada lahir di keluarga mana. Betul. Nggak bisa bos. Itu Tuhan yang tentuin. Tinggal gimana So, caranya kita menerima yeah. dan mensyukuri apa yang harusnya kita It's a syukuri. blessing. Betul. Berkat. Iya, lu ada di manapun saat ini, it's a blessing. Itu kehendak Tuhan ada di situ. Karena kehendak Tuhan dalam ketemu hidup itu ketong lahir di keluarga mana, tanggal berapa, itu kehendak Tuhan. Ketong mati kapan, itu kehendak Tuhan. Ketong bisa rubah itu. True. So it's a blessing. Sekarang ketong ada di posisi dimanapun kalian berada, di keluarga apapun, it's a blessing. Apapun Accept. kondisinya. Iya, terima itu, accept. Karena semakin lu mau compete, semakin lu mau kelihatan lebih baik dari orang lain, yang tadi itu, ada orang yang lebih baik dari kita. Tapi kalau ada yang masih nonton ini dan dong masih insecure dengan hal-hal tersebut, dan sekarang dong ada di depan lu, apa yang lu harus sampaikan kepada mereka gitu loh? Lu mau ngomong apa sama dong? Well, I know the pain. Gue takut sakit itu tuh kayak apa gitu. Kayak lu merasa ditolak, lu merasa kayak kenapa nyokap gue kesana ya. Rasa hidup sana adil. Yes, it's true. Kayak seharusnya nggak kayak gitu dong. Betul. Gitu loh. Tapi ketika gue tahu alasan nyokap gue lakuin itu. Wow.
gue nggak bisa ngomong apa-apa. Dia kesana kerja buat kita semua sampai hari ini, dan dia membiayain kita semua, abang-abang gua semuanya. Kita nggak ada kayak panggil kayak saudara tiri gitu, nggak ada. Walaupun kita beda ya, udah pasti mukanya beda. Abang gua yang istilahnya dari Malen itu lebih putih-putih, dan kita memang ya lebih hitam manis. Nyokap lu lagi nonton sekarang. Oh, wow, Lu mau ngomong apa? man. My mom is my everything. Man, nggak ada yang bisa ganti mama dalam hidup. Istilahnya, beta belajar mengasihi, beta belajar bekerja lebih baik, menjadi pribadi lebih baik. Itu belajar semua dari mama. Thank you, ma. I love you. Thank you juga buat mama gua. It's true. Gila sih. Lihat bertato tapi hatinya baik banget, coy. Jadi stigma-stigma buruk juga tentang orang bertato juga harus dipatahkan sekarang juga. Ya, seni lah. Iya, ini seni. Itu tahu seni. Ya. Dan apa ya? Ini kayak apa ya? Ini kayak gue paling suka tato gue nih ini. Iya. Ini jam pasir atau waktu, menunjukkan bahwa waktu. Jadi ada pikiran, Oke. ada hati. Wow. Ketika tangan lu di atas, istilahnya kan ini dari atas ini harus turun ke bawah, memenuhi yang ini. Ketika lu menyembah Tuhan, lu harus menyembah dengan hati, nggak bisa dengan pikiran. Karena ketika lu menyembah Tuhan dengan pikiran, lu akan komplain, lu akan berargumen dengan apa yang lu sedang lakukan. Harus dengan hati. Betul. Ketika lu bekerja, tangan lu turun seperti ini, sama rata nih. Lo harus pakai hati dan pikiran. Nggak bisa lu kerja hanya dengan hati, lu ditipu orang. Karena ketika lu tulus, lu dibohongin orang, lu ditusuk orang. Butuh Praying. cerdik, harus cerdik, berhikmat. Ketika lu bekerja harus pakai dua-dua, nggak bisa pakai salah satu. Yeah. Saya tertarik juga ada satu tato lu di situ, bro. Gue tertarik juga, boleh nggak di sounding, bro? Saya tutup. Tapi ini memang seni sih, karena memang Bro Agung juga memang suka seni. I love ya kan? art. Benar. Keren semua. Ini juga ada apa Black sih? Panther. Iya. Wakanda forever. Wakanda Forever. Ada burung di situ. Ya. Ini ada Queen. Oh ya, Siapa itu? my queen. Really? Wow. Boleh di stop. Itu Lisa Blackpink. Semoga waktu dia sembuh jadi muka Lisa Blackpink ya. Jadi jangan wanita lain. Oh, ini baru doang. Baru. Ini baru. Dan lu segokil itu untuk Lisa Blackpink. Iya. Ya. Wow. Jadi kayak gini, bro. Orang biasa kan kalau idola Korean girl band atau yang cowok gitu, Iya. mereka tuh taruh di DP, display ini atau ganti Instagram. Oke, lu anti mainstream. Tangan, bro. Jadi udah bisa tahu ya. Udah bisa tahu. Ini Blackpink. Blackpink in your area. Blink. Oh, Blink namanya ya. Kalau BTS kan ARMY ya. Iya, ARMY. Kalau ini Blinks. Berarti oke lah. Sah-sah aja kalau menurut gua. Karena yang namanya selera itu ya kembali ke orang masing-masing lah. Yeah. Tinggal kita gimana harus saling menghargai satu sama lain. Kalau lu suka itu, ketong akan hargain karena memang lu suka itu dengan pilihan lu. True. Tapi kalau misalkan ketong ada suka sesuatu dan ternyata itu pilihan membuat orang tersebut nyaman, ya sah-sah saja. Iya kan? So, senang banget bawa omong dalu di bawa omong nonstop kali ini. Gue juga. Ya, banyak banget yang So bisa gue happy. petik dari apa yang ketong bawa omong sepanjang dari awal sampai sekarang. Pokoknya Thank you. sukses terus, brother. Thank you. Jagungnya juga jangan sampai Ya, jangan lupa beli jagung, guys. Iya, jangan sampai lupa beli jagung lagi. Ini promosi lagi kan, ya kan? Tapi emang asli, ini asli. Jujur, gua tuh orangnya kalau tipikal produk
gue reviewnya review jujur. Kalau nggak enak, gue bilang nggak enak. Ketimbang gue dibayar tapi gue membohongi publik. Ingat itu. Iya. Para selebgram. Kalau ini jujur enak. Ya, jadi kalau bosong pada mau coba ya dapatkan di store yang terdekat ya. Kalau nggak ada nanti datang sini DM ke Andi, nanti Bea akan kasih tahu di mana. Ada kan IG-nya? Yoi, J Agung. Ingat, jagung tanpa agung itu J aja. Iya, setuju. So, sukses bro. Sip, thank you. Nice to see you again. And buat semuanya, Yap. terus dukung channel ini dengan cara like, Subscribe ya, harus ya, subscribe. Jangan lupa loncengnya. Benar. Enak. Ya, nyalakan notifikasinya, komen dan share sebanyak-banyaknya biar ada orang yang tahu bahwa ada channel sekeren ini di Kupang. NTT pastinya, dari NTT ya. Betul. Untuk Indonesia. So kita Ba Omong Nonstop, Sonde asal Ba Omong.